Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Radar Dermayu, kita berjumpa lagi pada acara podcast Radar Dermayu. Saat ini sangat berbeda jauh ini. Ada seorang tokoh muda, namun pemikirannya sangat luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang bareng dengan Mas Purnomo. Assalamualaikum Mas Purnomo. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini udah berapa lama udah ketemu nih? Iya. Udah lama ya. Udah lama ya. Ini pemirsa podcast Radar Dermayu, mungkin bagi masyarakat Indramayu tidak asing lagi dengan sosok Mas Purnomo ini. Ternyata beliau ini orang Tugu ya. Iya. Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Namun walaupun sosoknya masih muda, beliau ini ternyata pemilik sejumlah perusahaan yang ada di Indramayu, termasuk betonisasi di Indramayu ini. Mungkin Mas Purnomo ini bisa menceritakan awal mula dari mulai aktivis sampai sekarang bisa menjadi seorang pemilik perusahaan di Indramayu ini. Ya, terima kasih sedulur kula Kang Adun. Jadi kita kenal sama beliau itu berinteraksi dari 2009. 2010 kita di politik saat itu kan di pencalonan pilkada waktu itu zamannya Pak Yace ya. Oh iya. Adun ya. Nah, berawal dari saya santri tadinya di pesantren selama 8 tahun, kemudian kuliah jadi aktivis, jadi ketua BEM. Santri juga? Santri. Waduh, ini santri. Kemudian jadi ketua BEM di FISIP UGJ. Universitas Gunung Jati. Universitas Gunung Jati. Nah, setelah menggeluti dunia aktivis, ujung-ujungnya kan kita kenal dengan berbagai karakter orang, termasuk pengusaha dan politisi. Nah, berawal dari situlah saya mengenal dunia usaha, Kang Adun. Tahun berapa itu Mas Purnomo? Waktu itu dari mulai aktivis sampai sekarang mempunyai beberapa perusahaan, itu tahun berapa? Kita waktu jadi aktivis mahasiswa itu di 2008-2009. Setelah itu ikut membantu pencalonan Bupati Pak Haji Gori. Orang Tugu juga. Orang Tugu juga. Pemilik Satria Pringgandani. Oh, yang hotel itu ya? Betul, pengusaha di Pertamina Balongan. Orang Tugu juga? Orang Tugu juga. Nah, dari situlah kita berinteraksi, kenal dengan pengusaha di Cirebon namanya Haji Oyo. Jadi saat 2012 saya ikut beliau jadi orang kedua lah untuk menangani beberapa proyek pekerjaan, khususnya di bidang SDA, sumber daya air ya. Bikin irigasi, bendungan, breakwater, sungai, pengerukan, itu saya semua yang mengerjakan. Berarti itu semua dari proyek BWS berarti itu? BWS, kita spesialisasinya di situ. Seiring berjalannya waktu, kita kan memulai usaha itu memang dari nol. Awalnya Kang Adun, saya saat menikah itu masih ngontrak. Ngontrak di mana itu? Ngontrak itu di perumahan Del Sitorus itu, di samping SC. SC itu? Ya. Tahun berapa itu Mas Purnomo? Tahun 2013 saat pertama kali baru menikah, saya ngontrak. Akhirnya kita memulai usaha dari nol bersama istri. Jadi saya bagian operasional proyek, istri mengelola keuangannya. Oh, berarti berdua. Jadi berdua bersinergi dari nol. Sampai kemudian kita terus bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya bikin perusahaan sendiri, sama mengakuisisi beberapa perusahaan milik senior-senior saya. Oh, sekarang untuk perusahaannya sendiri nih, diantaranya apa aja nih Mas Purnomo? Itu saya di PT Waskita Jaya Purnama sebagai direktur utama. Kemudian di Taruna Beton sebagai owner, juga sebagai komisaris di strukturnya. Ada lagi PT Muara Jati, itu di mining. Sama bidangnya? Bidangnya beda, di mining itu di ini apa? Quarry.
Tentang ini ya, tanah berarti. Ya, tanah, kemudian kohari pasir, karena ada kaitannya dengan beton. Itu hulunya. Kalau Tetap beton hulunya kan itu ya, hilirnya. hilirnya ya, Jadi betul. kita usaha itu main di hulu sama di hilir. Hilir, ya. Ada ya kemarin-kemarin ya udah 2 tahun kan buka Cooler City di Indramayu di situ, dan di Bidang belakangnya apa itu? es krim di Oh, situ. es krim juga berarti. Iya. Selain SDA sekarang udah merambah ke perusahaan ini ya, es Iya. krim apa? Oh. Es krim, kemudian di belakangnya ada kafe, Taruna Cafe. Di mana, jalan apa itu? Di Mas? Jalan Sudirman di situ, samping BJB, itu deket-deket BJB. Udah berapa tahun? Udah 2 tahun kalau ini es krim. Es krim itu. Iya, ya untuk ini menangkap peluang di Indramayu kan panas tuh suasananya. Iya, jadi es krim itu pas lah. Ternyata ini Mas Purnomo ini udah sangat luar biasa nih, dari mulai dia proyek betonisasi sampai es krim juga digeluti nih. Mungkin ini saya juga kaget, Mas. Saya kira ini kan dekat Pertamina ya, kantornya nih, Balongan lah. Ya. Awalnya mungkin bisa menceritakan apa koleganya Pertamina, Mas Purnomo ini? Bukan, Kang Adun. Jadi awalnya saya beli tanah ini di tahun 2015. Depannya aja ada 2.500 meter persegi. Setelah itu kemudian diuruk, dibikin pemagaran, pembangunan, itu masih kecil. Jangan Kang Adun lihat sekarang Taruna Beton itu luasnya 2 hektar gitu. Itu luar biasa nih. Itu kita merintisnya panas perihnya itu dari nol kita. Memang kita generasinya generasi perintis, bukan pewaris. Pewaris, bukan dari ujung-ujung dari orang tua, Pak? Bukan dari orang tua. Dan saya pernah kejadian saat awal pertama kali buka Taruna Beton itu, ada orang marketing semen itu ingin ketemu dengan bosnya, yang nemuin saya. Pak, mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan bosnya. Iya. Bos siapa? Bos Taruna Beton. Ya udah, duduk aja, kata saya. Saya tanyakan, bikinkan minum dan sebagainya. Akhirnya saya obrolin kan. Udah ngobrol, nanya lagi nih si marketingnya ini. Pak, mohon maaf, saya mau ketemu dengan bosnya. Ternyata bosnya. Lah, kata saya itu ya ini ya udah ngobrol ya, mau apalagi kan yang perlu diobrolkan, kata saya itu. Yang bener je. Paling juga ini punya Cina je. Ini kata saya itu, orang ditajan kok ngeyel. Kan saat itu saya memang. Tahun berapa itu ya? 2021. Saya awal ngerintis usaha batching plant 2021. Kang Adun. Dan memang lebih banyak untuk konsumsi pribadi, untuk keperluan proyek. Akhirnya karena dekat Pertamina, dekat Politama, ya ada juga yang retail gitu. Iya, jadi sekira milik Pertamina awalnya. Ya bukan, cuman tanah kita memang berdampingan, bukan Pertamina, berdampingan lagi, nyambung dengan tanah Pertamina. Pertamina TBBM. TBBM ya. Iya, TBBM. Pengangkutan TBM. Betul, ya. Iya, mungkin ini Mas Purnomo ya. Sepertinya Mas Purnomo kan bergerak dalam SDA ya. Iya. Berapa sih sepanjang sungai yang sekarang kan Pantai Dadap apa? Dengar-dengar Mas Purnomo yang mengerjakan ya? Iya, betul. Berapa panjangnya itu? Dari pantai Breakwater itu sampai dibangun oleh seorang, kasarnya ini seorang anak muda dari desa nih. Bagaimana bisa menceritakan sampai bisa dibangun? Ya dari 2021 ya ada kerjaan kan Breakwater. Itu memang bertahap. 2021, 2022 sampai 2023 itu dari mulai pantai sini Glayem sampai Krangkeng di sana. Iya. Udah dihituin semua itu, karena awal mulanya memang karena kebutuhan betonnya sangat tinggi, akhirnya kita memberanikan diri untuk bikin batching plant. Oh, batching plant sendiri berarti? Betul, milik sendiri. Dari awalnya masih dry, sekarang itu udah nambah wet mix. Jadi kalau dry itu masaknya di TM-nya. Kalau wet mix itu ada mixingnya. Jadi udah mateng diolah. Langsung masuk ke TM gitu. Maksudnya yang membedakan ini, kelihatannya ada perbedaan dengan perusahaan-perusahaan lain, apa sebenarnya perbedaannya? Ya terutama kita usahakan, kita retail itu jasa. Jasa itu kan harus pelayanan, harus tepat waktu. Delivery, kemudian mutu. Tetap mutu itu pertahankan. Mutu dijaga, itu bisa dicek lah di Dinas PUPR Indramayu.
batching plan yang ada di Indramayu itu rekodnya Taruna Beton alhamdulillah di atas lah. Armada juga kita pakai armada yang baru semua. Ada armada yang besar, kemudian untuk di gang-gang kecil, jalan-jalan desa kita pakai truk mixer yang isi 3 kubik. Ada. Berarti khusus ya armadanya. Ada yang kecil kita punya 5 gitu. Yang barangkali ada di gang-gang kecil, kadang di tanggul-tanggul untuk irigasi yang susah kejangkau, itu kita pakai truk mixer yang kecil. Jadi di semua segmentasi, di semua lokasi kita bisa masuk, baik yang besar maupun yang kecil. Ini Mas Purnomo, mungkin selain melakukan investasi lah istilahnya kasarnya di Indramayu, di mana saja Mas? Itu saya memang karena dari kecil dilahirkan dan dibesarkan di Indramayu, itu saya kalau dapat hasil usaha, dividen dan sebagainya, itu pasti saya untuk investasi itu di Indramayu. Tapi dengar-dengar di wilayah luar daerah Indramayu ada di Cirebon juga saya. Cirebon. Ada Garap sama Mas? Sama. Ada di beberapa daerah. Di Palu saya punya batching plan. Sana. Ada di Cilacap gitu bikin batching plan juga. Karena ketika ada kerjaan kita naruh batching plan on site gitu sehingga kerjaan itu tepat waktu dan tepat mutu, bisa dikejar gitu volumenya. Kalau kita mengandalkan dari luar itu kadang tidak sesuai dengan permintaan. Tapi kalau punya sendiri kan enak ngaturnya, mau lembur sampai jam berapapun kita bisa intervensi ke karyawan gitu. Kalau karyawan sendiri nih Mas, ya berapa sekarang yang sudah bisa istilahnya bisa merekrut tenaga kerja paling tidak nih Mas Purnomo? Ya itu kalau karyawan ada yang di kantor, ada yang di luar. Kalau di kantor itu ada 52 orang. 52 orang. Termasuk supir-supir armada dan sebagainya. Kalau untuk di lapangan pekerja itu ada 250-an lah, 250 orang gitu. Berarti hampir ratusan ya? Iya, sudah. Ini alhamdulillah ratusan karyawan yang bisa terserap, maksudnya pekerja bisa terserap ya? Iya. Terserap. Ini Mas Purnomo, kalau melihat ini kiprah Mas Purnomo nih walaupun masih muda tapi sangat luar biasa nih, mungkin apakah tidak ada niatan untuk nanti terjun di dunia politik ini? Kalau di politik tadi prologan awal saya memang kuliahnya di politik ya, di FISIP. Kemudian pernah membantu tokoh politik juga. Cuman untuk terjun langsung ya untuk saat ini belum, Kang Adun. Kenapa ini Mas? Jadi bagi saya politik itu di situ pengabdian ya. Bagaimana politik itu endingnya kan gimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan mencari keuntungan. Bukan mencari keuntungan. Gimana mau mensejahterakan masyarakat manakala kita ini juga belum sejahtera gitu. Jadi perkuat pondasi dulu, baru kemudian ketika kita berkiprah di politik itu tujuannya hanya pengabdian gitu, tidak mencari sesuatu dari politik gitu. Tapi sudah banyak kan orang-orang istilah tokoh-tokoh politik yang mendatangi Mas Purnomo ya? Ya sudah ada lah. Namanya juga kita orang ya, saya juga alhamdulillah aktif di organisasi gitu, jadi ya sering berinteraksi lah, karena kehidupan kita kan tidak terlepas dari kehidupan politik semuanya. Untuk Indramayu sendiri nih, mungkin harapan dari Mas Purnomo sebagai putra daerah dan dibilang mungkin bisa membantu pemerintah dalam perekrutan tenaga kerja, harapan untuk pemerintah Kabupaten Indramayu ke depan harus seperti apa? Jadi kalau Indramayu kan sebagai lumbung padi nasional. Kemudian juga Indramayu itu ada PLTU, ada juga Pertamina. Dan memang yang sangat dibutuhkan di Indramayu itu memang ketersediaan tenaga kerja. Kepengen orang ini, masyarakat ini pengen kerja. Gimana caranya memanfaatkan keunggulan-keunggulan daerah yang ada di Indramayu, kayak adanya PLTU, adanya Pertamina, itu harusnya dibanyakin kayak BLK gitu, Balai Latihan Kerja, yang mana nanti kita pemerintah itu bikin pelatihan-pelatihan, kemudian kita disalurkan ke Pertamina, ke PLTU, dan ke yang lainnya. Adapun untuk wilayah pertanian itu kan sebenarnya sederhana, petani itu yang diinginkan kan
ketersediaan air, kemudian ketersediaan pupuk yang mudah dan murah, kemudian harga gabah yang bagus di saat panen. Nah, untuk yang pertanian ini sudah bagus, Pak Dun. Di Indramayu nih. Di Indramayu nih, karena masuk dalam ini ya, pemasok padi nasional. Iya, lumbung padi nasional. Karena kan rentang kiri sudah dibangun dari mulai saluran induk, saluran primer, sekunder sampai tersier. Termasuk perusahaan Mas. Termasuk saya perusahaannya, karena memang bidangnya di situ. Ya, bidangnya itu sudah bagus. Memang pemerintah pusat itu menjadikan Indramayu ini sebagai lumbung padi nasional. Namun ada beberapa yang masih belum maksimal, kayak setelah panen itu kemudian ada jerami, itu kan kalau dimanfaatkan bisa untuk pakan ternak. Jangan gitu. Dibakar lah. Jangan dibakar, itu sama aja membakar duit ya. Ada ibaratnya dedek apa itu namanya, yang bekas itunya tuh padi sekam itu kan bisa dibikin semacam wood pellet gitu, menambah nilai jual ekonomi juga untuk masyarakat. Itu sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki. Juga ada sumur-sumur minyak yang sekarang sudah dilegalkan sama Kementerian SDM. Bisa itu sumur tua, ya, yang tidak dikelola oleh Pertamina, itu bisa dikelola melalui koperasi ataupun BUMD gitu. Sekarang kan Koperasi Merah Putih itu bisa dikirim juga. Ya, program-program ke situ, itu program-program itu bagus sebenarnya sekarang, program-program presiden. Tinggal ini harus ada penggeraknya gitu. Jadi harus ada tenaga ahli dan penggerak gitu. Iya. Karena di kita itu yang dibutuhkan, Kang Adun, konsistensi. Atau istilah di pesantren istiqomah ya. Banyak kan kita usaha itu tidak hanya sekedar berbelarak tuh. Awalnya semangat sekali. Setelah itu udah. Sedangkan kita di dunia usaha itu kan harus tahan banting, harus kerja keras, harus disiplin. Bukan hanya ya seremonial belaka lah, ada program, setelah itu sudah gitu. Mungkin untuk motivasi anak-anak muda di Indramayu nih, seperti apa nanti, Pak? Ya, dalam usaha itu modal utama itu bukan uang, akan tetapi kejujuran. Itu modal utama, etika, komunikasi, konektivitas. Itu semua pengusaha-pengusaha besar itu pasti memegang teguh prinsip itu. Karena sekali orang tidak jujur, itu orang tidak akan percaya lagi. Berarti jujur pertama modalnya. Terutama jujur. Setelah jujur ya disiplin, kerja keras, komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi di saat ada butuhnya saja. Gak ada butuh sudah. Langsung ya. Iya, ada kendala apapun, entah manis ataupun pahit, ya tetap disampaikan. Ya, saya usaha itu mulai dari nol, itu tidak dibarengi dengan modal uang gitu. Modal itu kan bukan hanya dari uang, tapi dari kejujuran. Sehingga tumbuh track record yang baik, sehingga barulah muncul kepercayaan. Setelah dipercaya sama orang, baru mencapai kejayaan gitu. Artinya bisa meraih kesuksesan. Prosesnya panjang. Iya. Ini sayang sekali nih pemirsa podcast Radar Dermayu. Sebenarnya kita nih enak ini ngobrol dengan seorang tokoh muda yang visioner. Sepertinya untuk podcast kali ini memang masih pengen podcast selanjutnya sebenarnya dengan Mas Purnomo ini. Tapi karena terlalu lama mungkin, ini pemirsa podcast Radar Dermayu, baru saja kita berbincang-bincang dengan seorang tokoh muda. Beliau aslinya dari Desa Tugu, Kecamatan Sliyeng ini. Dan beliau ini merintis usaha ternyata bukan langsung dari pewaris orang tuanya, tapi benar-benar dari bawah, sehingga bisa menciptakan perusahaan yang begitu besar di Indramayu dan mampu mendukung pemerintah daerah dalam hal ini membangun semua sarana dan prasarana pertanian. Terima kasih Mas Purnomo. Terima kasih, waktunya, semoga tetap jaya selalu. Ya, amin, amin. Radar Cirebon, Radar Indramayu sukses selalu, amin. Semakin mengudara, semakin jaya. Amin. Nah, kita udah lama ini bermitra dengan Radar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.